Indonesia bisa lolos 16 besar Piala Asia tanpa main hari ini. Informasi bola selanjutnya, inilah top 3 sports. Wales tidak asing lawan Jepang, lalu ada netizen Malaysia yang murka. Piala Asia 2023, jelang jumpa timnas Indonesia, Jepang dipusingkan oleh masalah kiper. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, timnas Indonesia bisa lolos 16 besar Piala Asia tanpa main hari ini, Selasa 23 Januari. Dan berikut adalah syarat Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 tanpa bermain hari ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berpeluang untuk memastikan tiket lolos 16 besar Piala Asia 2023 tanpa harus bertanding hari ini dan bergantung dari hasil Suriah versus India dan Hong Kong versus Palestina pada Selasa 23 Januari. Ya, Indonesia memang baru melakoni pertandingan ketiga grup D melawan Jepang pada Rabu 24 Januari. Namun, sebelum melakoni laga tersebut, Indonesia punya peluang mengunci tiket lolos ke 16 besar tanpa bertanding hari ini. Ada 4 tiket lolos 16 besar yang diperebutkan lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Indonesia kini berada di posisi runner-up klasemen peringkat ketiga Piala Asia 2023 dengan mengemas 3 poin. Namun, tim Merah Putih bisa lolos ke 16 besar tanpa bertanding hari ini atau tanpa harus menunggu tanding melawan Jepang besok jika salah satu pertandingan malam ini antara Suriah versus India dari grup B atau Hong Kong versus Palestina di grup C bermain imbang. Maka dengan hasil imbang di salah satu laga tersebut, Indonesia yang sudah mengantongi 3 poin dari 2 pertandingan, posisinya sudah tak mungkin bisa digeser tim lain dalam klasemen peringkat ketiga Piala Asia. Namun, jika 2 pertandingan ini menghasilkan pemenang, maka nasib Indonesia untuk lolos ke babak ke-16 besar harus ditentukan ketika melawan Jepang Rabu 24 Januari besok. Dan inilah klasemen peringkat ketiga terbaik pada Piala Asia 2023 sampai Selasa 23 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Yang pertama ada Bahrain dari grup E dengan raihan 3 poin. Lalu Indonesia dari grup D dengan raihan 3 poin juga. China dari grup A dengan 2 poin. 4 dari Oman yang berasal dari grup F dengan raihan 1 poin. Yang kelima ada Suriah dari grup B dengan 1 poin. Lalu ada Palestina dari grup C dengan raihan 1 poin. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pemain timnas Indonesia Sandy Wallace yang tidak asing melawan pemain Jepang menjadi berita olahraga terpopuler dalam 24 jam terakhir di cnnindonesia.com. Selain itu, AFC yang menyoroti penampilan cemerlang Hernando Ari di Piala Asia juga menjadi perhatian. Dan berikut 3 berita olahraga terpopuler dalam 24 jam terakhir yang terangkum dalam top 3 sport. Yang pertama, Sandy Wallace dikepung lawan tak asing di Jepang versus Indonesia esok. Ya, pemain timnas Indonesia Sandy Wallace akan bertemu dengan lawan yang tidak asing ketika meladeni Jepang pada matchday ketiga grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al-Tumama, Doha pada Rabu 24 Januari esok. Sandy sudah bermain di kompetisi kasta tertinggi Belgia sejak 2012 hingga kini dengan memperkuat 3 klub berbeda, yaitu Genk, Zulte, Waregem, dan kini KV Mechelen. Dalam kurun waktu tersebut, pemain kelahiran Brasil ini sudah bertemu 5 pemain yang memperkuat Jepang di Piala Asia 2023. Yang kedua, AFC soroti kehebatan Hernando Ari di Piala Asia. Ya, penampilan gemilang Hernando Ari dalam laga Vietnam versus timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 masuk dalam sorotan AFC terkait matchday kedua. Penampilan impresif Hernando Ari membuatnya terpilih menjadi salah satu pemain yang disorot oleh AFC setelah matchday kedua berakhir. Sorotan menyinari barisan bintang muda kami dari laga matchday kedua, tulis AFC sambil mengunggah video pemain-pemain yang terpilih. Yang ketiga, frustasi kecewa berat netizen Malaysia serang pemain naturalisasi. Ya, supporter timnas Malaysia di media sosial tidak bisa menutupi rasa kesal bukan kepalang kepada para pemain naturalisasi yang ada di skuad Harimau Malaya pada Piala Asia 2023-2024. Ya, kekalahan dari Bahrain yang memastikan Malaysia tersingkir dari Piala Asia edisi ke-18 menghancurkan harapan supporter negeri jiran. Malaysia sebelumnya tampil cukup apik dalam beberapa laga di tahun lalu. Bahkan dalam laga menjelang Piala Asia, Malaysia bermain imbang 2-2 dengan Suriah.
Hanya saja hasil yang ditorehkan pada Piala Asia kali ini nampaknya di luar perkiraan penyokong timnas Malaysia. Kalah 0-4 dari Yordania dan takluk 0-1 dari Bahrain memupus asa Malaysia mencetak rekor menembus fase gugur Piala Asia untuk kali pertama. Pemain-pemain naturalisasi menjadi kambing hitam. Netizen mengalamatkan kekesalan atas kegagalan timnas Malaysia kepada pemain berdarah luar negeri. Ya, timnas Jepang memiliki satu masalah jelang jumpa timnas Indonesia di laga pamungkas fase grup Piala Asia 2023. Jepang pusing 7 keliling sebelum laga terakhir di grup D jumpa timnas Indonesia. Laga ini bakal digelar di Stadion Al-Tumama Doha pada 24 Januari 2024. Tim berjuluk Samurai Biru ini masih lemah dalam pertahanan. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut sudah kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan. Jepang sendiri kebobolan 2 gol masing-masing saat jumpa dengan Vietnam dan Irak. Pada laga melawan Irak, Jepang harus kalah 1-2 yang membuat nasib ditentukan sampai laga terakhir. Ya, akar masalah sektor pertahanan Jepang hadir di sektor kiper. Jepang sendiri membawa 3 kiper dari klub liga domestik yaitu Zion Suzuki, Daya Maekawa, dan Taisei Brandon Suzuki. Zion Suzuki yang tampil dalam 2 pertandingan untuk Jepang tak bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Penjaga gawang berusia 21 tahun ini memang baru main 6 kali untuk timnas Jepang, sehingga pengalamannya juga masih diragukan. Penjaga gawang Centruden di Liga Belgia tersebut tidak bisa memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Jepang. Hajime Moriyasu pun angkat suara soal masalah tersebut. Ya, dirinya mengakui masalah kipernya yang masih belum memiliki banyak jam terbang. Minimnya pengalaman membuat seorang penjaga gawang kesulitan menampilkan performa terbaik di level tertinggi. Ketika seseorang tidak punya banyak pengalaman dia akan membuat kesalahan. Dan itu adalah hal yang terjadi entah dia adalah kiper ataupun di profesi lainnya di dunia ini, kata Moriyasu. Berdasarkan keputusan yang diambil Moriyasu di sektor penjaga gawang Jepang, pilihannya sedikit mengkhawatirkan. Pasalnya, jika Zion Suzuki gagal menampilkan performa terbaik, maka Moriyasu hanya mengandalkan 2 kiper kurang berpengalaman lainnya dari bangku cadangan. Nama Daya Maekawa dan Taisei Brandon Suzuki yang akan menjadi pilihan berikutnya yang tampil di bawah Mister Samurai Biru. Hajime Moriyasu sendiri juga tidak membawa kiper berpengalaman yang sempat ikut Piala Dunia 2022 yaitu Shuichi Gonda. Shuichi Gonda sendiri sudah berusia 34 tahun dan masih aktif membela Shimizu S-Pulse di Liga Jepang. Sementara kiper utama yang kerap menjadi andalan yaitu Eiji Kawashima sudah pensiun setelah tampil gemilang pada Piala Dunia 2022.